Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sadatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita bersama para habaib, para kiai, para syekh, mudah-mudahan menjadi sebab nanti kita bisa duduk bareng di taman-taman syurga. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, saleh-salehah keturunannya, yang aminnya kompak bubar pengajian jadi orang kaya semua. Ini amin apa ngarep ya? Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, nabi kita, teladan kita, yang saat ini hari kelahirannya kita peringati, yang hari ini detik ini kita rayakan kelahirannya, nabi kita tercinta. Rasa syukur nikmat terbesar kita kepada Allah bukan mensyukuri nikmat harta yang berlimpah, tetapi mensyukuri nikmat lahirnya nabi kita ke alam dunia, nabi besar kita tercinta Sayyidina Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i bi ummi wa abi فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي. أتيت بالسلام والهدى محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Berjamaah Muhammad rahmatul alamin, rahmatul alamin Muhammad rahmatul alamin, rahmatul alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Guru-guru saya yang hadir di hadapan kita, terkhusus Syekhul Misbahul Anam, semoga beliau beserta Umi diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Kiai Haji Selamat Ma'arif beserta Umi, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dijaga dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib dan juga ada Habib Salim terlebih dahulu meninggalkan tempat ini, dan Habib Zain Al-Hamid Al-Fas. Semoga guru-guru kita dalam keadaan sehat panjang umur. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, juga ada sahabat saya di sana Pak Borong komandan, sehat ya, ikut bisa hadir, berkah sehat panjang umur banyak rezekinya. Langsung aja deh injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, serugumnya gebagus paling ngutang. Insya Allah mudah-mudahan lunas ya Bu.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu dari guru-guru kita nanti dan juga tadi dari Habib. Saya hanya sekedar seremonial aja. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat kerasulannya di usia 40 tahun. Beliau berdakwah di kota Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tahun Hijriah pertama terdapat piagam Madinah, perjanjian orang-orang Yahudi dan kaum muslimin untuk bisa menjaga Madinah dari serangan orang-orang kafir. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar yang jumlah umat muslim saat itu masih 300, sedangkan orang kafir 1000, dan meminta kepada Allah semoga pada perang Badar ini diberikan kemenangan, kalau tidak maka khawatir Nabi kita tidak ada yang menyembah Allah. Di tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, di mana umat Nabi Muhammad SAW kaum muslimin berjumlah daripada 1000 disortir menjadi 700, 40 pemanah dan 70 yang wafat mati syahid, termasuk Ammar Rasulillah Amma Hamzah. Di mana Nabi kita berperang susah dengan bagaimana perjuangan baginda Nabi kita terdahulu, hingga tahun kelima Hijriah terjadilah perang Khandak. Salman Al-Farizi mengusulkan di mana membuat parit. Saat itu Bapak Ibu, panjangnya 20 km, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter. 28 hari baginda Nabi beserta para sahabat diuji, bahkan diboikot oleh orang-orang kafir yang jumlahnya saat itu mengepung pasukan 3000, dikepung oleh 10.000 pasukan kafir Quraisy. Dalam keadaan lapar, saat itu harusnya panen kurma, tapi istri tidak bisa memanen. Maka banyak para sahabat berhari-hari menggali parit yang lebarnya 4 meter, yang dalamnya 3 meter, yang panjangnya 2 kilometer. Dahsyatnya perjuangan, air mata, air keringat, air darah. Saat itu hanya kurma kering satu sahabat ditempelkan di bawah lidah setiap harinya. Sayyidina Umar berkata, bahkan waktu sholat ditakhirkan karena perjuangan yang begitu berat. Kita saat ini melanjutkan perjuangan baginda Nabi dengan mengikuti para ulama, dan hendaknya yang paling bersyukur dengan hadirnya Nabi kita ke alam dunia, kaum perempuan. Kenapa? Dulu sebelum Nabi kita memperjuangkan agama Islam, bangsa Arab menghinakan dan merendahkan kaum wanita. Satu orang Arab beristri lebih daripada 17 wanita. Wow. Gimana make kolornya ya, Bu? Nggak usah dipikirin deh, nggak ada harganya. Yang mancung dicuekin, apalagi yang langsing dianggurin, apalagi yang gemoy. Yang tinggi aja nggak dihargain, apalagi yang glowing aja nggak dipegang, apalagi keling. Nggak bisa kita dilahirkan dari rahim perempuan, istri kita perempuan, putri kita perempuan, naik derajatnya perempuan. Maka Nabi kita pertama kali menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Usianya 15 tahun lebih tua, Nabi kita lebih muda. Kenapa nikah dengan Khadijah? Dakwah butuh Khadijah, harta, jiwa, tenaga, pikiran, hidup, mati diperjuangkan. Maka wanita yang hebat seperti Khadijah. Khadijah wafat, menikah kembali, maka diusulkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq punya putri namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa nikah dengan Sayyidatuna Aisyah? Cerdas pikirannya, terang hatinya. Kita bisa tahu bagaimana cara mandi junub, kita bisa tahu bagaimana berumah tangga suami istri akhlaknya dari riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka Nabi menikah dengan wahyu, sedangkan banyak laki-laki sekarang menikah berdasarkan nafsu. Betul. Nabi berjalan, Bapak, ada nenek-nenek yang udah tua, buluk, hitam, hidup lagi. Anaknya banyak, yang satu ileran, yang satu budugan, digaruk ngebul, satu cacingan, digendong sambil nyusuin. Ya Allah, ya Allah.
kenapa kamu diam aja? Ini anakmu banyak begini, kenapa kamu nggak bekerja? Suamimu kemana? Mati syahid ikut perang bersamamu ya Rasulullah. Maukah engkau menjadi istriku? Langsung dilamar oleh baginda Nabi. Kira-kira ada nggak laki zaman sekarang model begitu? Pahit. Bu, yang ada milih-milih, bener gak? Terkadang masih sama bini, emang udah pelit sama janda sama baji. Bercanda. Bu, wanita bukan objek derita, betul? Ini nasihat, khiyarukum wa khiyarukum linisaim. Sebaik-baik di antara kalian, hai para suami, yang paling baik sama istri. Wanita bukan objek derita, wanita bukan pelampiasan nafsu belaka. Hai para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istrimu tersenyum, janganlah membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa memuja, janganlah engkau mencela. Kalau kalian tidak bisa memuji, janganlah engkau mencaci maki. Istrimu amanah dari Allah yang memiliki hak untuk disayangin, hak untuk dicintain, hak untuk dihargain, hak untuk dinafkahin. Kalau hak itu tidak dapat dari suaminya, maka dosa besar suaminya. Istrimu diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati. Perempuan ingin selalu dimengerti dan dicintai. Tulang rusuk dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu berada di sampingmu. Tulang rusuk dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung. Bukan diciptakan dari kaki, diinjak-injak jadi objek derita. Bukan dari kepala, ditunjung, sanjung, lupa terhadap kodrat wanita yang saleh. Tapi wanita adalah memiliki hak untuk dicintai, sayangi, perhatikan. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Serang. Ini ngapa jadi begini saya? Udah kita mah diam-diam aja ya Pak. Tadi kan MC bilang, ibu-ibu mah kalau naik motor sen ke kanan belok ke kiri. Saya nyaksiin beneran. Naik motor pakai kerudung, saking kencangnya kerudungnya naik kepala. Wah, nyungsep mau kemana Pok? Beli seblak, begitu katanya. Maka kalau lagi duduk ngaji begini, ada dua wanita yang harus kita cintai dan sayangin. Yang pertama sosok orang tua, mertua. Yang kedua adalah istri. Maka kalau lagi nengok begini, lihat kanan kiri. Jangan lihat yang aneh-aneh. Ini kadang ngelihat kanan, Noel temannya, nunjuk sama ke bibir. Yang paling pojok, yang hidungnya pesek, yang badannya gede, iya, gua mah kapok duduk samping dia. Yang mana? Oh no, jangan ditunjuk, orang mah ada sini. Air belakang nyetuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Oh no, gebetannya RT. Cie. Maafin Pak RT ya, bukan RT sini, RT Korea. Pak ini Pak Lurah. Iya, sama sih, kerja sama RT dia. Tenang Pak Lurah, tenang. Ntar ada bagiannya ya. Kalau udah ngelihat yang kayak begitu, oh coba lihat, oh ada ibu kita, cium tangan beliau, tanya kabarnya gimana Mak, kabarnya alhamdulillah orangnya mah. Berarti yang sakit kantongnya, rogoh kantong. Peribahasa, kenapa lo gatel? Nih Mak, buat Mak 50.000. Ya Allah tuh emang lu punya Mak, tambahin lagi ngapa? Ya segini-gininya Mak, bercanda gua Mak, lu biar berkah rumah tangga lu, biar pada sehat, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya. Lu sekarang bagi duit gua masih bisa ngerasain duit lu, gua bisa pakai buat sodako, bisa buat jajan. Kalau gua udah mati mah cuma bisa ngeratapin doang. Lu biar berkah rumah yang haji sama umroh sama Pak Ustadz Ahmad Ma'arif, biar berkah rumah tangga lu, sakinah. Lu makan punya laki, gua yang lahirin. Gua mah tahu banget emang dia mah begitu, kalau hari Minggu kerjaannya mancing gua mandiin burung. Tapi dia mah sayang sama namanya istri sama anak, biar berkah, biar kebeli motor, biar kebeli mobil, biar kebeli sawah, biar berangkat haji ke Mekah, pulangnya juga ke Madinah, mampir sehat, banyak rezekinya.
ngasih duit 50.000, doanya udah kayak petasan parung. Makanya orang tua dulu punya kamus, banyak anak banyak rezeki. Saya anak yang ke-6 bungsu, sama Ki Selamat Ma'arif juga banyak saudaranya. Syekh Misbah, ada Ustaz Turmuzi, ada ustaz-ustaz yang lain. Ini banyak, satu anak kasih 2 juta aja kali 6, 12 juta. Tuh nenek-nenek anteng kekebat. Bukan lagi anteng yang ngitung duit, nunjukin gelang sama cincinnya. Tapi lihat orang tua kita dulu dibagi duit berapapun sama anak, nggak ada yang tersenyum nangis. Sedih enggak, nyesel. Kalau tuh begini gue beranakin anak 25 kali 2 juta 50 juta, anak pulang ke rumahnya masing-masing bisa nyetor umroh sama Ki Selamat Ma'arif, alhamdulillah. Tapi anak zaman sekarang beda, ikut program pemerintah KB, kalau soleh sama solehah. Kalau terbalik bahaya, atuh gedegin, atuh ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin sama cucunya, konangan diintilin, arisan diintilin, nenangga diintilin, sampai ke warung diintilin. Ada mantu model begitu di sini ada. Biasanya kerjaan pojuju, Kokom, Masnah, Esi, Mimin, Eti, Sarna, Andin, Dina, Juju. Ada tuh orang, ada anggota Ceribel ya, cerewet dan bawel. Maka hadir baginda Nabi kita membawa kenikmatan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, "Kaifa kana hubukum li Rasulillah?" Bagaimana cintamu kepada baginda Nabi Muhammad? "Ahabu ilaina min amwalina wa abaina wa ummahatina wa auladina wa minal ma'i baridi 'ala dhama." Aku mencintai baginda Nabi lebih daripada aku cinta kepada harta-hartaku, ayahku, ibundaku, anak-anakku. Bahkan tatkala aku disajikan minuman di mana-mana itu yang sangat nikmat, leherku tercekik karena kehausan, aku lebih memilih mencintai Nabi daripada aku memilih demikian. Cinta sahabat luar. Lalu bagaimana cinta kita? Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu sedangkan umatmu begitu banyak? Bukan hanya ada di Depok, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Wajhu asyadu bayadan minal qamar. Wajah umatku datang nanti pada hari kiamat indah, lebih indah daripada malam bulan purnama. Apa amalannya? Inna aulana sibi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Karena banyaknya bacaan sholawat semasa hidupnya. Muka yang keling jadi glowing lantaran sholawat. Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Saya tes dulu suaranya, nanti tim hadroh boleh ikutin ya. Sekalian ini mau minta infak sodakoh, saya sih yang minta. Buat guru kita Ki Selamat Ma'arif, beliau lagi berjuang untuk pondok pesantren. Bu, yang punya HP taruh HP-nya, yang punya giwang anting gelang kalung. Perjuangan buat agama itu berat dan pahalanya besar. Ibu, Bapak, bantu guru-guru kita, karena sedekah yang terbesar nilainya untuk perjuangan agama. Yang punya duit 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang kita sedekahin yang mana? 2.000. Bener-bener, orang yang mana sih yang jawab? Udah pelit kencang, duduk paling depan lagi, kecil sedekahnya, najis tralala. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas, daripada kecil kagak ikhlas. Karena sedekah itu ibarat kata lampu penerang dalam kubur kita. 100.000 petroma kanan kiri depan belakang terang, nikmat keberadaannya alam kubur. 10.000, 50.000 ya bisa dibilang lilin dah, rada goyang. 2.000 pentol korek modar. Ayo 100.000 keluarin merah semuanya, keluarin, insyaallah kita baca salawat. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Infak terbaik insyaallah berkah rezekinya. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni
Abdillah Muhammad ibni Abdillah ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmiha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu kayaknya kurang kompak, saya menarik udah suara serak-serak becek. Ibu mah nyantai aja. Saya pengen dengar suara ibu sama bapak-bapaknya. Tes dulu, Bu. Pak. Kanan kiri bapak cuma ada jasadnya doang, duduknya sok serius, duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Keren, saya mah nggak dengerin, pules. Pak. Oh gitu. Saya tes suaranya, Bu. Ikutin saya ya. Bapak begini. Bisa ya, Pak? Sekarang ibunya he, bapaknya ha. Tuh 2 3, Bu. He. Bapak-bapaknya ha. Hadrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bida wa mulkillahi. Ibu bapak-bapak ayolah kita bersalawat pada baginda Nabi Muhammad. Di dunia berkah selamat, di akhirat dapat syafaat, di akhirat dapat syafaat. Mana bapak-bapaknya? Berjamaah ya, Bu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, dimanapun teringat padamu ya Rasulullah. Bisa berjamaah. Mau makan, mau minum, dimanapun ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq
أشاني ودرجي أطفال يا جيرة الأعلام يا أهاي الجود والكرم. Mana bapak-bapaknya? Nah cukup. Malu sama Habib sama saya. Ini pulang ngaji buahnya apa? He ha ha he hea hea. Mohon maaf, mohon izin ya Kiai Habib. Salahnya emang dari saya, benernya emang dari Allah. Terus ini terus. Masih ada Habib, masih ada Syekh. Lanjut. Nih kita bentar lagi, sudah dari sekarang sih, masuk tahun politik. Dengarkan kata ulama kita. Bu, bapak, guru saya bilang politik itu politik nipu nuletik. Kalau kita nggak ngedengerin kata ulama, kita ditipu. Banyak orang yang SKSD, sok kenal, sok dekat, senyum, 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 nyapa, caleg. Saya pesan sama caleg, siapin kalah mentalnya, jangan siap menang. Kenapa? Karena banyak orang stres. Dokter, ada 2 obat yang paling laku. Yang pertama obat stres, yang kedua obat lambung asam. Kalau penyakit lambung asam itu biasanya orang menengah ke bawah, ujung-ujungnya tipes. Karena mikirin kondangan, arisan, nah banyak dah. Bini yang bawel, mertua cerewet, itu dia. Tapi kalau yang stres, obat penenang, susah tidur, dia kaya, banyak harta, gagal, ambisi, maka sakit hati, stres. Dengerin kata guru kita. Makanya saya mah kalau boleh milih dengerin nasihat Bang Haji ulama, Bang Haji Roma Irama tuh dalam sebuah enak bait syairnya. Menterinya datang Bang Haji, ya. Ini kondisi masyarakat sekarang banyak banget PR buat pemerintah. Kenapa? Yang kaya bangkrut, hartanya dijual, bahkan yang punya motor, mobil habis semuanya. Kenapa? Judi. Judi apa? Slot. Judi. Slot, slot. Ulang ya. Judi. Meracuni keimanan, judi. Pak Lurah, bahkan ada anak SMP main judi online sampai 230 juta tagihannya. Orang tuanya buron dan ibunya masuk rumah sakit karena kepikiran anaknya dikejar-kejar sama penagih hutang. Judi, slot. Kemudian menteri yang kedua ngelapor, Bang Haji, ini musolah masjid pada kosong. Kalau ngaji rada rame, tetapi kondisinya sholat subuh bablas, nggak ada jamaahnya, terutama kaum ibu-ibu. Kemana? Lari pagi. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa sholat dulu. Sembayang dulu. Jangan karena kesehatan lalu Allah kau tinggalkan. Keterlaluan. Solusinya ada. Bahkan ini masyarakat sekarang Mbah Haji kondisinya nggak ingat sama orang tua. Dulu di saat susah, dulu di saat kecil, disayang, diperjuangkan sama orang tua. Begitu tumbuh besar dewasa, bahkan mereka lupa kepada orang tuanya. Terlalu. Doa ibumu dan kutukannya. Bila kau sayang pada kekasih, bila kau patuh pada presidenmu, lebih patuhlah. Ibu musik ya, bukannya gunung. Bapak mah diam-diam aja Pak.
tempat kau meminta, bukan lautan. Tempat kau memuja, bukan pula dukun. Tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu. Tereroreng, 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 tereroreng. Sedih bapak, kenapa? Ketika ibu jadi raja, anak sudah jadi pangeran. Kebutuhan anak, keperluan anak, bahkan orang tua rela menghutang, nahan malu mukanya sama saudara, sama tetangga, sama orang lain, belum balikin utang buat nafkah anak, buat nyekolahin anak, buat nyanterin anak, buat kebutuhan anak. Tapi anak kaya raya lupa orang tua, cuma sekalinya ingat, cuma dijadikan pembantu. Betul. Tereroreng. Satu ibu bisa membesarkan 7 anak kaya raya dalam rantauan. Di sepertiga malam seorang ibu berdoa, menetes air matanya, terbuka pintu langit dalam sujud seorang ibu. Lidah lisannya yang indah berucap, ya Allah muliakan anak saya, ya Allah jaga rantauan anak saya, ya Allah bahagiakan dan kayakan rezeki anak saya. Tapi 7 anak sukses kaya raya belum tentu mampu ngurus satu ibu. Tereroreng, tereroreng. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan, tapi anak yang sehat, ibu cuma mengurus sakit. Banyak di antara kita yang pura-pura nggak tahu, bahkan sibuk dengan rumah tangga, anak keturunan dan kerjaannya. Betul. Hidup ibu-ibu. Hidup. Tuntas sama Bang Haji mah. Yang terakhir menterinya datang, Bang Haji Kalimantan, Riau, Aceh, negeri saat ini tanahnya banyak ditindas, asing ingin merebut bangsa Indonesia. Bagaimana solusinya Bang Haji? Stop. Perdebatan, stop. Pertengkaran. Ya, berhubung ceramah saya disuruh stop, jadi sampai di sini aja ceramah saya. Terus ini terus. Tadi nyuruh stop. Dengarkan kata ulama kita, dengarkan imam besar kita. Islam insya Allah sejahtera. Indonesia memiliki pemimpin yang taat dan patuh kepada Allah, cinta sama Nabi Muhammad, dan juga sayang kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya saya kurang etis kalau saya masih lanjutin. Saya mah kuat-kuat aja streaming 3 jam saya ceramah kuat. Cuma kan bicara ceramah mah sama, yang penting manfaat. Amplop udah dilem ya. Enggak, saya mah kesini ke guru enggak niat nyari amplop, di rumah amplop saya buang-buangin beneran. Udah jangan dibahas, udah. Netizen nih.